Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhafiduna 'alal jama'at, ya mereka pun memelihara salat berjamaah. Nah, ini ahli sunnah. Ya, makanya ahli sunnah tidak berontak gitu ya. Ahli sunnah tidak sembarangan menerapkan jihad. Ahli sunnah juga tidak sembarangan di dalam berhari raya. Mereka semua mengikuti petunjuk Allah dan juga Rasulnya. Lanjut. Dan mereka ahlu sunnah beragama dengan berlaku tulus kepada umat. Mereka meyakini makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang kokoh, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merekatkan jari jemari beliau. Dan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling cinta, saling kasih dan saling sayang, mereka adalah seperti jasad. Jika ada salah satu anggota yang sakit, maka anggota-anggota yang lain ikut merasakannya dengan demam dan tidak bisa tidur. Dan mereka memerintahkan agar bersikap sabar dalam musibah, bersyukur pada saat makmur, dan ridho terhadap pahitnya qada. Oh, barik fik. Perhatikan, ini juga prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mereka beragama dengan nasihat. Ya. Mereka beragama dengan nasihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Ya, untuk siapa itu agama nasihat itu? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya. Antum sudah bahas ya hadis ini di pembahasan Arba'in Nawawi yang sudah antum selesaikan. Sudah hatam kan? Sudah hatam kan? Hafal hadis ini. Pokoknya sudah dipelajari aja. Baik, para jamaah. Agama ini nasihat. Nah, ahli sunnah beragama dengan nasihat ini. Apa makna nasihat, ikhwan? Nasihat kepada Allah tentu berbeda dengan makna nasihat kepada manusia. Nasihat kepada Allah, namanya nasihat itu ya sesuatu yang murni. Nasihat, nasih itu murni, yang nggak ada kotoran, nggak ada campuran. Maka nasihat kepada Allah maksudnya agama ini membimbing kita untuk punya keyakinan yang bersih, yang benar, keyakinan yang suci tentang Allah. Maka dia beriman dengan seluruh keimanan, dia kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wali kitabihi, mereka punya keyakinan yang bersih terhadap kitabnya. Ya, tidak mentahrif kitabnya Allah, tidak merubah-rubah kitabnya Allah. Mereka tunduk patuh menjalankan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan Al-Quran. Nah, ini nasihat untuk kitab. Kemudian nasihat untuk a'immatil muslimin wa ammatihim, pemimpin dan juga kaum muslimin secara umum. Nah, nasihat yang seperti ini, itulah makna nasihat yang kita pahami. Apa itu, ikhwan? Nasihat. Ustaz, tolong nasihatin anak. Jadi nasihat itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Paham kan nasihat? Apa coba? Ujangan. Itu sinonim. Ya. Maknanya apa? Nasihat itu apa? Ujangan, peringatan, nasihat. Itu kan sinonim. Paham kan ikhwan nasihat? Paham ya? Nah, saking pahamnya nggak bisa diungkapkan. Baik. Jadi nasihat itu apa? Iradatul khair minan nasih ilal mansuh. Keinginan baik dari orang yang menasehati kepada yang dinasehati. Jadi kalau ada orang nasehatin kita, maknanya dia berkeinginan baik kepada kita, menginginkan kita jadi orang baik. Itu nasihat. Nah, para jamaah,
ahli sunnah wal jamaah, mereka beragama dengan nasihat ini. Jadi ketika melihat orang-orang mukmin, penglihatan mereka adalah penglihatan orang yang beriktikad, berniat baik kepada mereka. Pandangan rahmah. Makanya salah satu di antara karakter para sahabat, ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang di antara sesama mereka. Bukti kasih sayang adalah mengingatkan saudaranya supaya kalau berjalan dalam kehidupan beragama ini, jalanlah pakai jalan yang lurus, jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Ini loh siratal mustaqim. Ketika ada yang mau belok ke kanan atau ke kiri, yang itu adalah jalan-jalan belok yang dibelokkan oleh setan, kita kemudian segera mengambil teman kita ini, jangan belok ke situ, ke sini akhi. Ya. Akhi, jangan belok ke situ, bahaya. Ayo kita ke sini, balik lagi ke jalan yang benar. Nah, itu nasihat. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, mereka beragama dengan nasihat ini. Mereka meyakini bahwasanya mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Pilar, tiang, pondasi, atap, satu dengan yang lain saling menguatkan. Ini kenapa bangunan ini tidak roboh, ikhwan? Allah takdirkan, alhamdulillah tidak roboh gitu ya. Kalau takdirnya roboh ya roboh juga gitu ya. Walaupun 3 tingkat pondasinya kuat, kalau sudah waktunya roboh ya roboh, begitu kan. Barakallahu fikum. Kenapa ini tidak roboh? Karena satu dengan yang lain saling menguatkan ya. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Ya, orang yang paham konstruksi bangunan pasti paham itu. Ya, saling menguatkan sehingga jadi kuat, jadi satu susunan bangunan yang kokoh. Nabi juga menjelaskan ya, antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, muslim satu dengan muslim yang lain, kamatsalil jasad al-wahid, ya seperti tubuh yang satu. Ketika satu merasakan sakit, maka yang lain pasti ikut merasakan sakit. Barakallahu fikum. Baik, kalau kaki antum sakit, yang lain ikut sakit enggak? Ikut sakit kan? Badan jadi demam, sekujur badan tuh jadi demam. Kenapa? Karena kaki antum sakit ya. Mungkin kena duri atau yang sejenis dengan itu. Badan kita efeknya jadi demam, ikut semua merasakan. Nggak ada yang nafsi-nafsi kan begitu. Jempol kita yang terluka ya, nginjek paku, kemudian betis kita bilang, kamu saja yang sakit ya. Kemudian tubuh kita bilang, kamu saja yang sakit, kami nggak mau ikutan sakit. Kan enggak begitu, otomatis itu. Ya, lisan kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tangan kita langsung kemudian memegangnya, mata kita tertuju kepadanya, begitu ya. Semua fokus ke situ. Ya, padahal salah satu anggota tubuh saja, tapi semua anggota tubuh yang lain fokus ke situ. Nah, ini perumpamaan yang begitu mendalam, ya, antara mukmin dengan mukmin yang lainnya, muslim dengan muslim yang lainnya. Mereka bagaikan satu jasad. Ya, baik para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika seperti itu, ya, tentu mereka akan saling mengingatkan untuk sabar terhadap bala, untuk bersyukur atas segala nikmat dan ridha dengan pahitnya qadha. Nah, inilah ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah yang diusung oleh ahli sunnati wal jamaah. Jadi begitu ya. Kita itu harus punya pandangan rahmah, kasih sayang. Begitu Nabi ketika berdakwah. Ya. Nabi ketika berdakwah seperti itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hauli. Kalau engkau bersikap kasar, keras hati, maka para jamaah yang dirahmati Allah, manusia akan berlari darimu. Maka ahli sunnah adalah arhamun nas bin nas. Mereka itu orang yang paling sayang kepada manusia. Taib. Jadi ini kaitannya dengan ukhuwah. Mereka menjunjung tinggi ukhuwah islamiyah dan juga ukhuwah imaniyah, memandang saudaranya dengan pandangan kasih sayang. Lanjut. Mereka mengajak kepada kemuliaan akhlak dan kebaikan amal perbuatan. Mereka meyakini makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Mereka menganjurkan agar kamu menyambung orang yang memutuskanmu, memberi orang yang tidak memberimu, dan memaafkan orang yang menzalimimu. Toib, di poin ini, ya lanjut 179-nya juga masih poin yang sama. Mereka memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, silaturahim, bertetangga dengan baik, berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, serta mengajak mengasihi budak atau hewan yang dimiliki. Itu contoh-contoh dari akhlakul karimah. Lanjut lagi. 180 itu mengingatkan tentang akhlak yang tercela. Lanjut. Mereka melarang berperilaku bangga diri, angkuh, lalim, dan merasa lebih tinggi di atas orang lain, baik dia benar ataupun tidak. Mereka memerintahkan kepada ketinggian akhlak dan melarang kerendahannya. Semua yang mereka katakan dan lakukan dari ini dan selainnya semata karena mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jalan mereka adalah agama Islam yang dengannya Allah mengutus Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Baik. Ini prinsip yang berikutnya dari prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah. Mereka sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah. Dan mereka orang yang sangat tegas di dalam memperingatkan manusia dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, poin 178, 179 itu contoh-contoh akhlak yang mulia yang dijunjung tinggi oleh ahli sunnati wal jamaah. Maka orang yang paling berakhlak dari kalangan kaum muslimin adalah ahli sunnah. Maka aneh kalau kemudian image ahli sunnah itu tidak berakhlak. Wah, ini berarti ada PR di kita ini. Kalau kemudian orang memandang kita itu orang-orang yang tidak berakhlak, tidak tahu diri, ya tidak tahu terima kasih. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Berarti ada yang mungkin kurang pada diri kita ini. Padahal perhatikan di sini, Syekhul Islam memperingatkan kita bahwa prinsip ahli sunnah menjunjung tinggi akhlakul karimah. Bahkan perhatikan di poin 178, beliau kasih contoh bagaimana ketinggian derajat ahli sunnati wal jamaah dalam masalah akhlak. Mereka mampu berakhlak baik kepada orang yang tidak baik kepada mereka. Apa contohnya di sini? Yandubun ila antasila man qata'aka. Mereka justru menganjurkan supaya kita nyambung orang yang memutuskan kita. Ada orang nih, ada orang memutuskan hubungan dengan kita. Nah, kalau ahli sunnah justru akan menyambungnya. Dia berusaha menyambungnya. Orang memutusnya, kita menyambungnya. Ikhwan, antum kalau berbuat baik sama teman antum yang baik, biasa atau luar biasa? Biasa, itu timbal balik saja, gitu kan? Antum berkunjung silaturahim kepada keluarga yang memang baik-baik dengan kita, ya sering ngirim makanan ke kita, gitu ya. Itu mah biasa, timbal balik saja. Yang luar biasa itu ketika ada orang memutus silaturahim, justru kita menyambungnya. Ada orang memusuhi kita, justru kita ya terus berusaha untuk bersaudara dengannya. Ini akhlak yang sangat tinggi para jamaah. Ada orang pelit ke kita, kita justru dermawan kepada dia. Antum naik kendaraan bareng-bareng sama teman-teman, gitu ya. Kan ada itu ya, kadang tipikal teman itu senangnya ditraktir gitu, tapi tidak mau mentraktir orang. Dari antum aja, antum kan sultan. Barakallahu fikum. Nanti berikutnya juga begitu, gitu. Barakallahu fikum. Ada orang mungkin pelit, nah kita dermawan ke dia. Nah ini kan berat, ikhwan. Berat tidak ini? Tapi disitulah pahala besar. Disitulah akhlak yang sesungguhnya. Ada orang jahat, zalim ke kita, tapi kita tidak pelit untuk memaafkan kezaliman dan kesalahannya. Antum ditipu 1M, nuntut atau memaafkan? Biar tahu diri dia gitu, dilaporkan gitu, penjara gitu.
Barakallahu fikum. Ini kalau antum memaafkan, oh ya luar biasa ini para jamaah. 1M dimaafkan, ya. Malah dikasih hadiah. Ini bonus dari anak. Masya Allah, itu luar biasa para jamaah. Ya kalau dizolimi 10.000, 20.000 mungkin gampang ya. Kalau 1M ya mikir-mikir ini. Nah inilah akhlak ya kawan. Dan keteladanan ini semuanya ada pada Rasulullah, gitu ya. Banyak kisah menakjubkan dari Rasulullah, gitu ya. Mau berangkat ke masjid diludahi. Ada antum begitu? Ya. Ada nggak yang begitu? Kadang kecipratan motor orang saja, maki-makinya, ngomelnya sampai ke masjid itu. Orangnya nggak ada diomel-omelin gitu. Dasar orang nggak pernah makan bangku sekolah. Barakallahu fikum. Nah ini PR kita semua ya, akhlak. Ini dari akhlak yang paling tinggi. Ya, dermawan kepada orang pelit, memaafkan ya orang yang zalim ke kita. Kemudian kita menyambung apa yang diputus sama orang. Kemudian contoh yang lain apa? Birrul walidain. Masya Allah, ahli sunnah itu sangat perhatian kepada kedua orang tua. Kemudian silaturahim, ya, baik di dalam bertetangga, ihsan kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, ibnu sabil, dan mereka juga mengasihani para budak atau hewan yang dimiliki. Nah ini akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian mereka juga memperingatkan dari akhlak yang tercela. Yang paling intinya adalah berperilaku bangga diri. Fakhr, ya, fakhr itu ya berbangga diri. Dengan apapun itu. Dengan fisikkah, dengan harta, ya dengan pangkat, jabatan, gitu ya. Dengan nasab atau apapun itu dari wasilah-wasilah fakhr. Kemudian merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini diperingatkan. Dan ini contoh-contohnya banyak sekali di kalangan para ulama Rabbani kita. Bagaimana tawaduknya seorang ulama di depan ulama yang lainnya, begitu ya. Bagaimana tawaduknya sahabat di hadapan sahabat yang lainnya. Ya'muruna bima'ali al-akhlaq. Ya, mereka memerintahkan kepada ketinggian akhlak dan melarang kerendahannya. Semua yang mereka katakan dan lakukan dari ini dan selainnya semata karena mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini Masya Allah, lagi-lagi beliau peringatkan, ketika ahli sunnah punya ciri khas dengan akhlakul karimah, akhlak mereka itu juga dibangun di atas dasar bimbingan Al-Quran, juga bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka tetap berjalan di atas koridor agama yang baik dan benar. Lanjut. Kita habiskan ini ya, kita habiskan. Jadi insya Allah ini hari terakhir pertemuan kita. Insya Allah kita habiskan. Jadi ana minta waktu mungkin 5-10 menit lagi. Fadhal. Akan tetapi manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas ajaranku pada hari ini dan sahabat-sahabatku. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni lagi bersih dari kotoran, mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini, beliau menyampaikan, ya, di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, para jamaah mereka selalu berpegang teguh, ya, dengan jalannya Rasulullah dan juga jalannya para sahabat di tengah-tengah kaum muslimin yang mungkin banyak menyimpang dari jalan ini. Nah ini harus dipahami bahwa menegakkan prinsip ahli sunnah wal jamaah bukan tanpa hambatan, bukan tanpa rintangan. Bahkan Nabi menggambarkannya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman itu seperti menggenggam bara api. Ketika dilepaskan celaka dia, ketika digenggam panas memang, tapi itulah jalan keselamatan. Jadi ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat yang begitu agung, ya, dari beliau supaya kita istiqamah di dalam berpegang teguh dengan manhaj ini, ya, dengan tariqah ahli sunnah wal jamaah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, tegas sekali Nabi menyatakan
bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat ini, kalimat umat ini apa di sini maksudnya? Umatul Islam. Jadi kaum muslimin akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Nabi yang menyatakan seperti itu, dan faktanya di lapangan bisa kita lihat. Ya, bagaimana terpecahnya kaum muslimin. Ini sunnatullah yang berlaku. Begitu ya. Maka perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini menjadi ujian bagi kita semua. Ketika banyak ahzab, ya, kaum muslimin kemudian bergolongan-golongan, berfirqah-firqah. Nah, ini ujian dari Nabi kepada kita semua untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Al-jamaah. Mereka semua terancam neraka. Ya, jadi ada muslim yang terancam dengan neraka. Kecuali satu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Al-jamaah. Siapa al-jamaah ini? Al-jamaah itu maksudnya bukan jamaah pengajian yang dipimpin oleh satu pimpinan, disebut dengan mursyidkah, disebut dengan amirkah, yang kemudian anggotanya harus berbaiat kepadanya. Bukan itu para jamaah. Walaupun nanti yang seperti ini akan terjadi di akhir zaman, di masa Imam Mahdi, ya, di mana para jamaah kaum muslimin akan dipimpin lagi oleh satu orang pemimpin. Nah, sekarang ini para jamaah yang dirahmati Allah, bisa dipastikan kalau kemudian ada orang-orang yang mengaku saya ini amir, apalagi Amirul Mukminin, begitu ya, tapi ternyata anggotanya jamaah pengajiannya saja, yang mungkin jumlahnya cuma puluhan atau ratusan saja. Ya, dan yang seperti itu ternyata banyak. Ya, kalau antum tahu yang seperti itu ternyata banyak. Ya, orang ketika merasa sudah punya ilmu kemudian bikin pengajian tersendiri, ya, setelah kelihatan solid kemudian disuruh baiat. Ya, ketika nggak ada yang mau baiat, keluar antum, dikucilkan. Nah, ini model-modelnya orang-orang yang menyimpang dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada baiat kecuali kepada Amirul Mukminin. Ya. Adapun sekarang, ya, kaum muslimin mereka kemudian terpencar-pencar di negara-negara kecil para jamaah, maka ya, ketaatan, ketundukan kita kepada pemimpin adalah sesuai dengan pemimpin di wilayah masing-masing terkait dengan ulil amri. Ya. Sami'na wa ata'na kepada ulil amri dalam perkara-perkara yang baik. Adapun kemudian bikin jamaah-jamaah baiat tersendiri. Nah, ini tentu akan menjadikan kaum muslimin terpecah belah, begitu kan? Saking banyaknya orang yang mengaku sebagai amir, kemudian mewajibkan anggotanya untuk berbaiat kepada dirinya. Maka Nabi memberikan ujian kepada kita semua. Ketika perpecahan ini terjadi di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Ya. Berpegang teguhlah dengan al-jamaah. Siapa ini al-jamaah? Mangkana ala misli ma ana alaihil yaum wa ashabi. Ya, siapa saja yang benar-benar dia berjalan di atas jalanku dan juga para sahabatku. Memang Nabi sudah tidak ada, para sahabat sudah pada meninggal dunia. Namun al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi yang akan ada sepanjang zaman sampai nanti datang kiamat. Kita ikuti ulama Rabbani ini yang mengikuti jejak langkah Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ya. Nah, itu yang dimaksud man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Jadi kita harus istiqomah di atas ini. Karena kalau tidak seperti itu, ya kita terancam masuk ke dalam api neraka. Ya. Maka dari sini kita memahami inilah manhaj dalam beragama. Ikuti jalannya Rasulullah, ikuti jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti para ulama Rabbani yang mereka berjalan di atas jalannya Allah, jalannya Rasul dan jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi hadis ini sesungguhnya bukan untuk tunjuk-tunjukkan, gitu ya. Saya loh ahli sunnah itu, gitu ya. Bukan untuk pengakuan saja, tapi dibuktikan. Ya, artinya begini,
Bukan berarti orang yang kemudian dia misalkan tidak mengatasnamakan al-jamaah kah, tidak mengatasnamakan as-salafi gitu ya. Tapi mereka cara beragamanya, praktek beragamanya sesuai ya dengan ma ana alaihil yaum wa ashabi, ya kemudian kita mengatakan mereka bukan ahli sunnah. Nah itu tidak boleh. Ya, karena tadi nama ahli sunnah itu banyak, tidak mesti dengan harus satu nama, ya. Dan yang terpenting itu bukan nama sesungguhnya. Yang terpenting itu adalah keadaan mereka seperti apa. Ya, barulah kita tahu oh yang keadaannya seperti itu namanya ini, namanya ini. Paham maksudnya? Karena mohon maaf ya, kadang hizbiyah itu terjadi di tengah-tengah kita juga. Kalau bukan di masjid yang ini tidak mau. Padahal polanya sama, cara beragamanya sama. Kalau bukan ustadz yang ini tidak mau, begitu. Padahal cara beragamanya, polanya yang diajarkan juga sama. Nah, tidak boleh seperti itu. Ini jadinya hizbiyah, ya, hizbiyah. Maka perhatikan para jamaah, jangan mempersempit makna daripada ahli sunnah wal jamaah. Siapapun, ya, mangkana ala mithli ma'ana alaihil yaum wa ashabi, maka mereka saudara kita. Mereka adalah teman kita, satu manhaj, satu prinsip dalam beragama. Walaupun tentu darajat kita berbeda-beda. Makanya di poin berikutnya disampaikan. Fadhal. Di kalangan mereka terdapat siddiqin, dan di antara mereka terdapat para syuhada, dan di antara mereka terdapat orang-orang solih. Di antara mereka ada panji-panji hidayah, lampu-lampu di tengah kegelapan, para pemilik kemuliaan yang maksur dan keutamaan yang diakui. Di kalangan mereka terdapat orang-orang istimewa dengan ilmu dan ibadahnya. Terdapat pula para imam agama yang kaum muslimin telah bersepakat bahwa mereka berada di atas petunjuk. Mereka adalah golongan yang ditolong, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, akan selalu ada segolongan dari umatku yang berada di atas kebenaran dalam keadaan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak termudaratkan oleh orang-orang yang menyelisihi dan menghinakan mereka sampai hari kiamat tiba. Baik, barakallahu fikum. Nah itu, ikhwan. Ya, jadi ahli sunnah, ya inilah dinul Islam. Imam Al-Barbahari kan menyatakan seperti itu ya. Al-Islamu huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah itu sendiri. Was sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah adalah Islam itu sendiri. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang di dalamnya, ini satu level enggak? Enggak. Ya. Likullin darajat mimma amilu. Masing-masing orang itu memiliki derajat sekadar dengan kualitas iman dan juga amal solehnya. Walaupun lingkaran ahli sunnah ini, para jamaah, tidak boleh kita keluar darinya. Cara, prinsip, keyakinan, praktek dalam beragama kita itu harus ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Tapi masing-masing orang yang di dalamnya ini tidak maksum. Ya. Manhaj ahli sunnah itu manhaj yang maksum, karena itulah Islam, hakikat daripada Islam, ya kan? Adapun afrodnya, orang-orang di dalamnya tidak ada yang maksum kecuali yang ditetapkan maksum oleh Allah, seperti Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah kita bahas, para sahabat tidak maksum. Kalau sahabat saja tidak maksum, berarti para tabiin tidak maksum, ya. Tabi'ut tabiin tidak maksum. Para ulama Rabbani dari zaman ke zaman tidak maksum mereka. Apalagi kitanya nggak maksum. Islamnya, manhaj ahli sunnah ini maksum. Nah itu para jamaah. Maka level-level kita berbeda-beda. Sehingga ketika menyikapi ada mungkin di antara orang-orang yang mengaku sebagai ahli sunnah ternyata masih saja melakukan ini dan itu dari perbuatan dosa dan maksiat, maka sesungguhnya di situ kalau kita paham ini, kita akan bijak menyikapinya. Ya, mereka ini bukan orang-orang maksum. Makanya kan sebelumnya dibahas, ya, mereka beragama dengan nasihat. Justru di situ hikmah disyariatkannya nasihat, saling mengingatkan, menegakkan amar ma'ruf nahi
mungkar, supaya manusia setidaknya jangan keluar dari lingkaran ahli sunnah ini. Jadi di antara mereka ada siddiqin, orang-orang siddiq. Penghulunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Di antara mereka ada yang levelnya syuhada. Levelnya syuhada. Ya, penghulu para syahid siapa? Umar ibnul Khattab dan Utsman bin Affan. Dua syahid terbaik dalam Islam. Kemudian ada juga yang masuk kategori salihin. Siddiqin, syuhada itu pasti soleh. Pasti soleh. Tapi makom solihin, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, tentu berbeda dengan siddiqin, syuhada, ya. Salihin. Salihin. Nah, ini level setidak-tidaknya level paling minimal yang kita harus berada di dalamnya. Jadilah orang soleh. Dan umat Nabi yang paling soleh itu siapa? Para sahabat. Ya. Penghulu siddiqin Abu Bakar, kemudian penghulu daripada syuhada, ya, Umar dan Utsman, kemudian penghulu daripada salihin siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiga golongan ini disebut oleh Allah di surat An-Nisa, ya, yang itu sesungguhnya menjadi tafsiran dari ayat yang sering kita baca di salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Ini siratal mustaqim. Apa itu jalan lurus? Ditafsirkan di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa nih orang-orang yang telah diberi nikmat Allah? Loh, bukankah semua manusia dapat nikmat? Nah, berarti yang dimaksud di sini khusus nih. Bukan sembarangan yang diberi nikmat. Maka ditafsirkan di surat An-Nisa. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, faulaika. Mereka akan bersama. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang dikatakan telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa contohnya? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan ini, ya. Jadi kita hidup di dunia, ya. Ini ya koridornya. Kita berusaha bagaimana memilih derajat yang paling tinggi di antara 4 ini. Kalau Nabi, ini mustahil, ya. Kita bisa sampai kepada makom Nabi, ya. Ada di antara antum Nabi dan Rasul? Nanti ditangkap, ya. Baik, ini level yang kita tertutup, ya. Nggak bisa. La nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada Nabi setelahku. Kalau nggak ada Nabi setelahku berarti Rasul juga nggak ada, gitu ya. Beliau khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi. Level siddiqin bisa, ya, masih bisa diperjuangkan, walaupun saingannya berat. Gitu. Ini Abu Bakar As-Siddiq dan yang semisal dengan beliau, termasuk putrinya As-Siddiqah. Kemudian syuhada, ini juga masih bisa diperjuangkan. Syuhada itu 2, ya. Kata para ulama, mereka adalah ulama, ya, dan juga orang-orang yang mati syahid di medan jihad. Jadi ulama itu kalau meninggal mereka masuk kategori syuhada, syahid. Kenapa? Karena hidup mereka, umur mereka habis di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, itu namanya fisabilillah. Begitu kan? Sampai dia pulang. Antum datang ke sini itu fisabilillah. Sampai antum pulang ke rumah. Ya, karena di jalan menuntut ilmu. Maka para ulama mengatakan termasuk syuhada adalah para ulama, selain dari orang yang mati di medan jihad. Taib. Nah, terbaiknya Umar dan Utsman. Kemudian salihin. Nah, setidak-tidaknya ikhwan, kita ada di level yang keempat. Jadilah orang soleh. Paham maksudnya? Antum di dunia, kiprah antum apapun, mau jadi tukang sayur kah, mau jadi pedagang, pengusaha, pembisnis, mau jadi pegawai, mau jadi apapun kiprah kita di dunia, tidak ada masalah. Yang penting kategori kita setidak-tidaknya orang soleh, dinilai oleh Allah sebagai orang soleh.
Paham maksudnya? Ya. Sama ketika antum misalkan ngedidik anak begitu. Didik anak supaya jadi anak soleh. Nah, kamu harus jadi ustadz. Nah. Ya. Kalau enggak, bapak enggak akan ngakui kamu sebagai anak. Ini enggak bijak para jamaah. Ada enggak ustadz yang tidak soleh? Ada enggak, ikhwan? Ada. Ya. Sampai di penjara kan begitu. Jadi maksudnya apa? Soleh. Kiprah kita di dunia sebagai apapun yang penting soleh. Mau jadi pedagang, nggak ada masalah. Mau jadi tukang kayu, jadi tukang besi. Yang penting soleh. Lihat para nabi dan rasul. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pandai besi, ada yang tukang jahit, ada yang petani, ya, penggembala. Masya Allah para jamaah. Tapi mereka semua orang-orang istimewa di sisi Allah. Nah itu, ya. Jadi setidak-tidaknya kita tidak keluar dari lingkaran ahli sunnah dan berusahalah setidak-tidaknya kita itu dinilai saleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah ya orang-orang kita juga senang ya dengan orang-orang soleh. Saking senangnya banyak orang tua yang menamakan anaknya dengan soleh. Semoga yang namanya soleh beneran soleh gitu ya. Semoga yang namanya mungkin bukan soleh juga tetap soleh. Barakallahu fikum. Terakhir, kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk ke dalam golongan mereka, tidak menjadikan hati kita condong kepada kesesatan setelah Dia memberi petunjuk kepada kita dan mengaruniakan kepada kita rahmat dari sisinya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pemberi karunia. Allah lah yang lebih mengetahui. Salawat dan salam yang banyak semoga Allah limpahkan keharibaan Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Allah zikir. Baik. Ini keteladanan yang dicontohkan para ulama ya di dalam membangun dakwah mereka. Seringkali kalau antum baca matan-matan para ulama, mereka mengawali ya, kemudian memaparkan bahkan mengakhiri tulisan, mengakhiri kajian mereka selalu dengan doa, gitu kan? Selalu dengan doa. Dan ada satu pelajaran poin penting di sini bahwa ad-da'wah mabniyah 'ala rahmah. Dakwah itu dibangun atas dasar kasih sayang. Kalau ada orang mendoakan kita, itu bukti kasih sayang dia kepada kita. Karena orang yang benci tidak akan mendoakan. Ngapain didoakan? Ya, saya tidak suka sama orang itu. Ngapain didoakan? Ketika ada orang dengan tulus mendoakan, ini gambaran bahwa dia itu sayang ke kita. Lihat para ulama bagaimana sayangnya kepada umat ini. Mereka tidak hanya dididik, umat ini tidak hanya dididik, tapi juga didoakan. Luar biasa para jamaah. Kita dapat pelajaran, kita dididik oleh para ulama Rabbani, kita juga didoakan oleh mereka. Lihat di penghujung tulisan ini, beliau meminta kepada Allah supaya menjadikan kita termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini ketawaduan para ulama. Ya, semoga Allah jadikan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak kemudian nih loh saya ahli sunnah. Enggak begitu. Tapi justru meminta dan terus meminta, ya Allah golongkan kami kepada ahli sunnah dan kokohkan kami di atas manhaj ini. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan ada pesan yang beliau ingin sampaikan di sini, istiqomahlah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah dan terus memohon meminta kepada Allah supaya kita diistiqomahkan di atas manhaj yang hak ini. Apa doa istiqomah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Apa lagi? Yang disebutkan oleh Syekh di sini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surat Ali Imran ayat 8 ya. Di awal-awal surat Ali Imran. Rabbana wahai Rabb kami la tuzigh, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Karena menjaga hidayah itu lebih berat gitu ya. Menjaga hidayah ini lebih berat, terlebih kita hidup di zaman fitnah.
Wa hab lana min ladunka rahmah. Karuniakan, anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Ada lagi enggak doa istiqomah? Ada lagi enggak? Rabbana afriq alaina sabran. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami kesabaran. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kokohkanlah kaki kami ini untuk tetap berada di atas kebenaran. Kemudian wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami dari orang-orang kafir. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 250. Itu doa-doa istiqomah. Jadi jangan merasa saya sudah ngaji sunnah, saya sudah berteman, bergrup ya di medsos dengan orang-orang yang ahli sunnah, maka otomatis kita akan ahli sunnah terus. Gitu ya. Ada enggak orang matinya murtad? Banyak. Ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Nauzubillah min su'il khatimah. Maka jangan tertipu dengan apa yang ada pada diri kita. Teruslah berjalan di atas manhaj ini dengan bimbingan para ulama dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah kokohkan kita di atasnya. Barakallahu fikum. Ya, beliau setelah itu mengakhiri kajiannya dengan bersalawat kepada Nabi ya, dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama menutup kajian, menutup tulisan dengan salawat supaya selamat dari kerugian. Ya, karena satu kajian, satu majelis tidak ada salawat di dalamnya mereka merugi. Ya, maka para ulama selalu menutup majelis, ya selain kafaratul majelis mereka bersalawat, menutup tulisan juga dengan salawat supaya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, selamat dari kerugian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Apa yang sudah dibahas semoga menjadi ilmu nafi bagi kita semua yang akan membela kita di hadapan Allah, ya bukan menghujat kita di hadapan Allah. Taib, sampai di sini al-afu minkum. Jika selama 3 pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati antum, mohon dimaafkan dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Taib, sampai di sini ikhwan. Mohon maaf atas kelebihan waktu. Ya, semoga kelebihan waktu itu jadi bonus pahala bagi antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.